Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan perbuatan yang berupa ketaatan, hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi, innallaha sak temene Gusti Allah ta'ala iku wada'a was nyeleh tegese nyepuro sapa Allah an ummati sangking umat ingsun al khata'a ing penggawe kang ora den sengaja wan nisyana lan lali wa malan barang ustukrihu kang amrih den peksa sapa wong akeh alaihi ing atase ma. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengazab atau mengampuni umat Nabi Muhammad yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dikarenakan dia tidak sengaja melakukannya. Al-khata' yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dengan kehendaknya, tanpa sengaja. Itu yang dimaksud dengan al-khata' di situ. Karena al-khata' dalam penggunaannya itu para ulama menggunakannya untuk dua makna. Al-khata' terkadang, dan ini yang sering dipakai, itu artinya adalah khilafus shawab, tidak benar. Khata' itu artinya tidak benar. Hadza khata'un artinya ghairu shawab, tidak benar. Misalnya seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, maka itu khata', artinya sebuah hal yang tidak benar. Itu satu makna yang sering dipakai. Tetapi terkadang khata' itu dimaknai dengan melakukan perbuatan yang tanpa ada kesengajaan, tanpa ada kehendak dari orang yang melakukannya. Seperti dalam hadis ini, al-khata' itu artinya itu, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa iradah, tanpa kehendak, tanpa kesengajaan. Seperti misalnya seseorang mengucapkan sesuatu karena sabqul lisan, karena terpleset lidahnya, dia nggak menginginkan untuk mengatakan A, tetapi yang keluar itu adalah A. Itu namanya juga khata'. Atau yang kemarin kita membahas tentang misalnya pembunuhan, itu ada pembunuhan khotoan, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Itu namanya qatlul khata'. Di sini al-khata' dalam hadis ini yang dimaksud juga demikian, yaitu suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Itu dimaafkan. Misalnya dalam masalah kekufuran, ada seseorang mengucapkan kata-kata kufur, tetapi sabqul lisan, dia tidak berkehendak mengucapkannya, tetapi keluar dari lisannya, maka di sini dia tidak jatuh pada kekufuran. Ini termasuk mayustasna minal kufril lafzi, sesuatu yang dikecualikan dalam kufur ucapan. Sering dicontohkan, ada riwayat bahwa ada seseorang di tengah padang pasir yang luas kehilangan ontanya. Kendaraannya itu hilang, sudah dicari kemana-mana, tidak didapatkan. Kemudian dia tidur, begitu bangun tiba-tiba kendaraan atau binatang tunggangan yang dicari-carinya yang hilang tadi tiba-tiba ada di depannya. Saking senangnya, karena saking senangnya dia kemudian mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka dengan lisannya. Itu kata-kata kufur. Dia mengatakan Allahumma anta abdi, ya Allah kamu adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya adalah Tuhanmu. Tetapi dia mengucapkannya apa? Sabqul lisan, karena saking gembiranya kemudian dia terpleset lidahnya. Dia ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka, keliru, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, terbalik dia mengucapkannya, dan itu ucapan kufur. Tetapi dia mengucapkan itu apa? Khotoan, karena sabqul lisan. Khotoan di sini maksudnya apa? Karena tidak sengaja, dia tidak menginginkan untuk mengucapkannya, tetapi kemudian terucap dengan lisannya.
Nah, yang seperti itu dimaafkan, dia tidak jatuh kepada kekufuran. Bisa difahami ya, karena al-khata' di sini memiliki dua makna. Nah, terkadang khata' itu artinya kesalahan. Khata' itu kesalahan, artinya tidak benar. Seseorang melakukan maksiat, misalnya, itu adalah khata' juga. Bukan berarti hadis ini maknanya bahwa orang yang melakukan maksiat itu diampuni oleh Allah. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan dengan tanpa kesengajaan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian yang kedua adalah wanisyan. Di saat seseorang itu lupa sama sekali, tidak mengelupa, tidak sengaja ngelupain, tetapi memang dia betul-betul lupa. Misalnya seseorang meninggalkan sholat karena lupa. Dia sudah masuk waktu, misalnya dia jam 11, belum zuhur misalnya. Kemudian terus zuhur karena kesibukannya, karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, saking asiknya dengan pekerjaan dia dan saking sibuknya karena harus mengejar target, misalnya penyelesaian, tiba-tiba begitu lihat jam, wah sudah jam 4, belum sholat zuhur. Tadi mulai kerja jam 11, saking saking sibuknya dan fokusnya dalam pekerjaan, dia lupa kalau dia belum sholat zuhur, sementara sekarang sudah asar. Nah, dia memang betul-betul lupa. Maka di sini apa? Dia tidak berdosa. Tetapi tentu dia harus mengqadha sholat yang dia lakukan. Tapi kalau sempat ingat misalnya jam 2, wah belum sholat, nanti aja lah. Nah itu berarti nggak lupa. Meskipun setelah itu lupa, tapi kan dia sudah sempat ingat masuk waktu sholat zuhur, tetapi dia tidak menjalankannya. Nah, di sini dia berdosa karena tidak dikatakan dia lupa, karena dia ingat tadi di waktu zuhur dia belum sholat, tetapi dia tidak menjalankannya. Lupa yang kita maksud itu yang kita contohkan di pertama tadi. Dia misalnya mulai start kerja jam 10, jam 11, misalnya ini, kemudian dia lupa dengan waktu karena sibuknya pekerjaan, karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, sehingga begitu dia sadar ternyata waktunya sudah jam 4 misalnya, sudah asar. Nah di sini dia lupa dengan sholat zuhur, maka dia tidak berdosa. Karena terkadang begitu, kalau kesibukan itu begitu sibuk, itu terkadang seseorang lupa dengan waktu. Waktu yang lama terasa sangat cepat. Dikira belum asar, ternyata sudah asar misalnya, karena dia lupa dengan waktu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wamastukrihu alaihi, yaitu yang ketika seseorang itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya dipaksa seseorang untuk mengucapkan kata kufur. Ini juga termasuk yang dikecualikan dari mengucapkan ucapan kufur, yaitu ketika seseorang dipaksa untuk dibunuh. Misalnya seseorang dikatakan, jika kamu tidak mengucapkan kata kufur, maka saya bunuh. Dan yang memaksa itu bisa melakukannya, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Yang memaksanya itu adalah sayyidnya, ya pemilik mereka kan keluarga budak, keluarga Ammar, keluarga budak. Kemudian sayyidnya yang memaksa dan sudah diwujudkan. Ibunya pertama bernama Sumayyah dibunuh karena mempertahankan keimanan, tidak mau mengucapkan kata-kata kufur. Berikutnya ayahnya dia ancam dibunuh agar dia mengucapkan kata kufur, nggak mau juga, dibunuh betulan sama sayyidnya. Kemudian giliran Ammar kemudian mengucapkan kata kufur dengan terpaksa.
hatinya tetap dalam keimanan, kemudian beliau menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mengkafirkannya, bahkan Rasulullah mengatakan jika dia kembali, memaksamu kembali dengan cara seperti itu, maka kamu boleh untuk mengucapkannya lagi. Tetapi dengan catatan, hatinya harus tetap dalam keimanan. Tidak boleh ridha dengan ucapan kufur yang dia ucapkan. Nah, apa hubungannya dengan tolak? Ini kan babnya tolak. Hubungannya dengan tolak bahwa seseorang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya secara paksa, kalau enggak mau dibunuh, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Karena dipaksa untuk dibunuh, maka ini enggak jatuh tolaknya. Nah, enggak jatuh tolaknya. Misalnya ada seorang suami dipaksa oleh orang lain, karena orang lain ini ingin menikahi istrinya. Nah, sementara orang lain ini memiliki apa? Memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Nah, ditangkap misalnya suaminya, kemudian dipaksa, kamu harus menceraikan istrimu. Bukan, kamu harus menceraikan istrimu, kalau enggak tembak kepalamu, nah, misalnya. Dan dia bisa mengatakan begitu, dia memang nekat karena sudah terlanjur mencintai istrinya laki-laki itu, dipaksa dia untuk menceraikannya. Kemudian dia menceraikannya. Apakah tolaknya, cerainya itu jatuh? Jawabannya enggak jatuh. Meskipun suami mengatakan kepada istrinya, tolak tuki, aku menceraikan kamu, tetapi tolaknya tidak jatuh. Karena dia melakukan itu mukrohan, dia dipaksa dengan dibunuh. Ancamannya kalau dia tidak mengucapkan kata cerai, dia akan dibunuh. Hadirin rahimakumullah, karena tolak ini kan hak dari suami. Hak dari suami. Kalau suami tidak menceraikannya, maka seorang istri tidak terceraikan, meskipun minta cerai. Meskipun istri minta berkali-kali ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya misalnya. Tetapi kalau suami tidak menjatuhkan tolak, cerai, maka ya dia tetap berstatus sebagai apa? Sebagai istri. Nah ini, karena hak untuk menceraikan itu adalah ada pada suami, sehingga yang kemungkinan dipaksa untuk menceraikan itu adalah suami agar menceraikan istrinya. Jika dipaksaannya itu dengan dibunuh dan semacamnya, maka di sini jika dia melakukannya tidak jatuh tolaknya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala idza harrama tatkalane ngaramaken sapa rajul wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul laisa ora ana apa harrama rajul imra'atahu iku bisain kelawan suci-wici. Wa qala lan wasdawuh sapa Ibnu Abbas laqad kana teman-teman ana iku lakum kedue sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem utusane Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun utawi teladan hasanatun kang bagus. Rawahul Bukhari. Wali Muslimin lan kedue Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza harrama tatkalane ngaramaken sapa rajul wong lanang alaihi ing atase rajul imra'atahu ing bojo wadone rajul fahuwa mongko utawi harrama rajul alaihi imra'atahu iku yaminun sumpah yukaffiruha kang bayar kafarah yukaffiru kang bayar kafarah sapa rajul ing yamin utawa ing sumpah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini bagaimana maksudnya? Jika seorang suami mengharamkan istrinya padanya, maka itu bukan tolak. Itu maksudnya seperti itu. Itu bukan tolak.
tetapi itu adalah sumpah yang dia wajib untuk membayar kafarohnya. Itu maksud dari hadis ini. Bagaimana mengharamkan itu? Yaitu apabila seorang suami mengatakan dalam bahasa Arab misalnya anti alayya haramun atau anti haramun alayya, dia mengatakan seperti itu. Kamu itu haram bagiku, dia mengatakan seperti itu dalam bahasa Arab, tapi ya anti haramun alayya, dia mengatakan seperti itu. Laisa bisyai'in artinya dia bukan tolak. Menurut Imam Syafi'i itu bukan tolak. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu adalah tolak. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pendapatnya disandarkan pada hadis ini. Hadis ini mengatakan laisa bisyai'in. Dalam hadis yang berikutnya dikatakan fahuwa yaminun yukaffiruha. Artinya dia bukan tolak, tetapi dia adalah yamin. Nah, dia adalah yamin. Yamin itu sumpah yang apabila dia melanggarnya berarti dia wajib untuk membayar kafaroh. Berdasarkan hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa perkataan seperti itu bukan tolak, tapi yamin. Tapi Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan itu adalah tolak. Kalau ada seorang suami mengatakan anti alayya haramun atau anti haramun alayya kepada istrinya, maka berarti jatuh tolak menurut Imam Abu Hanifah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, karena kata haram di dalam bahasa Arab itu terkadang memiliki makna mana'a yamna'u. Misalnya saya mengatakan haramun alayya al-laham misalnya. Aklul laham. Haramun alayya aklul laham. Itu artinya apa? Artinya bukan berarti makan daging itu haram bagi saya. Tetapi karena saya nggak suka daging, artinya atau saya misalnya sakit dengan sakit tertentu yang nggak boleh makan daging, kemudian saya mengatakan itu, artinya saya mencegah, artinya saya mencegah diriku, saya mencegah diriku dari memakan daging. Bukan artinya saya mengharamkan daging, tetapi artinya saya mencegah diriku untuk memakan daging. Jadi haram dalam bahasa Arab itu terkadang memiliki makna mana'a yamna'u, yaitu mencegah diri. Mencegah diri bukan mengharamkan sesuatu. Seperti dalam ayat Al-Quran yang sering kita juga telah jelaskan, dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, lima tuharrimu ma ahallallah. Sebagian orang yang pemahamannya buruk, mereka mengatakan bahwa di sini Nabi telah mengharamkan sesuatu yang halal. Padahal mengharamkan sesuatu yang halal itu khianah kepada Allah. Dan Nabi sifatnya amanah, tidak bersifatan dengan sifat khianah. Nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, orang yang pemahamannya buruk dengan memaknai ayat ini secara zahir, dia akan mengatakan Nabi pernah mengharamkan yang halal. Dan berarti dia mensifati Nabi dengan sifat khianah. Berlawanan dengan sifat para Nabi. Nah, ini berbahaya. Orang yang meyakini seperti itu bisa jatuh kepada kekufuran. Kita harus melihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, ternyata dimaknai ya ayyuhan nabiyyu lima tamna'u ma ahallallah.
Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu mencegah dirimu untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Nah, dalam satu riwayat ini tentang yang berkaitan dengan Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah bukan istri Nabi, tetapi amatnya Nabi. Tapi di dalam Islam boleh bagi pemilik, bagi sayyid dari budak perempuan atau amat untuk menggaulinya. Itu halal. Tetapi Nabi di saat itu dalam satu riwayat, karena demi istrinya, dalam satu riwayat itu Aisyah, dalam riwayat yang lain Hafsah, kemudian Nabi tidak mau mendekati Mariyatul Qibtiyah. Jadi mana'ah, bukan Nabi mengharamkan, tetapi Nabi mencegah dirinya untuk mendekati Mariyatul Qibtiyah, sampai kemudian ada ayat turun, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Lima tuharrimu artinya lima tamna'u. Jadi kata haram itu terkadang berarti mencegah, bukan berarti haram. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini juga demikian. Kalau ada seorang suami mengatakan anti alayya haramun, itu maknanya bukan langsung maknanya itu tolak. Tapi artinya anti alayya haramun, artinya saya mencegah diriku untuk mendekatimu, untuk menggaulimu misalnya. Itu maknanya seperti itu. Nah, ini karena itulah maka dikatakan laisa bisyai, itu bukan tolak. Nah, itu bukan tolak. Tetapi itu adalah sumpah yang seseorang jika mengatakan kata-kata itu, maka dia harus membayar kafarah yamin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, tentu beliau juga memiliki dalil-dalil tertentu itu adalah merupakan tolak kalau suami mengatakan hal yang demikian. Nah, di sini perlu kita pahami, dalam persoalan nikah tidak bisa seseorang itu kemudian melakukan talfiq dalam masalah ini ya. Misalnya seseorang menikahnya dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Waktu akad nikah itu menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian ketika dia mengatakan anti alayya haramun, misalnya menggunakan mazhab Hanafi. Atau sebaliknya ya, sebaliknya misalnya menikahnya dengan yang terjadi sebaliknya, bukan yang tadi. Misalnya dia menikahnya dengan menggunakan mazhab Hanafi. Kemudian ketika dia mengatakan anti alayya haramun, dia menggunakan mazhab Syafi'i biar nggak jatuh cerai, dia menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk talfiq yang diharamkan. Talfiq ada kalanya boleh, ada kalanya diharamkan. Nah, contoh talfiq yang diharamkan adalah seperti yang tadi kita contohkan. Misalnya seseorang menikah dengan mengikuti mazhab Hanafi. Begitu dia mengatakan anti alayya haramun kepada istrinya, dia bilang saya mengikuti mazhab Syafi'i. Karena kalau mengikuti mazhab Hanafi berarti jatuh tolak. Kalau mengikuti Imam Syafi'i tidak jatuh tolak. Padahal nikahnya itu mengikuti mazhab Hanafi. Nah, maka harus betul-betul diperhatikan. Seseorang kalau mengikuti dalam menikah mengikuti mazhab yang berbeda misalnya, dia harus mengetahui hal-hal yang terkait dengannya. Nah, karena kan banyak orang pada masa sekarang, mungkin juga pada masa-masa dulu, kemudian untuk mencari jalan keluar untuk mempermudah proses pernikahan dia, kemudian dia mengikuti mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan ketat dalam pernikahan. Misalnya harus ada wali yang adil, kemudian 2 saksi laki-laki yang adil, kan ketat ada akad pernikahannya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu ada yang longgar. Misalnya
dari sisi saksinya longgar, kemudian ada juga yang dari sisi walinya itu lebih longgar. Sehingga ada sebagian yang kemudian karena misalnya walinya kadang tidak pakai wali, kadang tidak pakai saksi dan sebagainya. Ada sebagian yang mengikuti mazhab-mazhab tertentu untuk mempermudah jalan dia menikahi seorang perempuan. Nah, tetapi dia tidak mempelajari ahkamun nikah dan tolak dalam mazhab yang dia anut itu secara keseluruhan. Nah, sehingga kemudian dia jatuh kepada hal yang kemudian diharamkan. Artinya dalam bahaya juga dia kalau tidak memahaminya secara keseluruhan. Dia mengikuti mazhab tertentu setengah-setengah. Hanya untuk kepentingan dia, kemudahan dia menikah, dia pakai mazhab yang mudah, tetapi dia tidak paham bagaimana selanjutnya dan bagaimana tolaknya dan sebagainya, dia tidak memahaminya. Akhirnya ya banyak kesalahan yang dia perbuat akibat hal tersebut. Jadi kalau seseorang misalnya menikah dengan mazhab Hanafi, maka dia harus pelajari bagaimana ahkamun nikah dan ahkamut tolak dalam mazhab Hanafi. Kalau dia menikah dengan mazhab misalnya Maliki, maka dia harus juga pelajari bagaimana kaitannya dengan ahkamut tolak dalam mazhab Maliki, agar nanti tidak keliru dalam prakteknya. Hadirin rahimakumullah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibnatal Jauni, saat temene ibnatal Jaun, lamma udkhilat tatkalane den manjingi sapa ibnatul Jaun ala Rasulillahi ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadana lan nyedek sapa Kanjeng Nabi minha sangking ibnatul Jaun, qalat ngucap sapa ibnatul Jaun, a'udzu billahi minka. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, laqad utti, teman-teman wis jaluk perlindungan sapa sirawaton bi azimin kelawan kang agung, ilhaqi bi ahliki, ilhaqi mongko melua sapa sirawaton bi ahliki kelawan keluarga sira. Rawahul Bukhari. Ini yang pernah kita ceritakan. Ada seorang namanya Ibnatul Jaun dinikahi oleh Nabi. Tetapi kemudian dia mengatakan kepada Nabi, a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Ini perkataan apa ini? Perkataan yang berbahaya ya, perkataan yang berbahaya karena dia mengucapkan itu kepada Nabi. Beliau adalah Rasulullah. Perkataan tersebut jika diucapkan dengan sengaja itu kekufuran. Kekufuran karena dalam ucapan itu mengandung unsur perendahan, penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Ibnatul Jaun, menurut sebagian ulama, dia sabqul lisan, mengucapkan itu tidak sengaja. Dia tidak sengaja mengucapkannya, tetapi sabqul lisan. Karena rasa cemburunya yang sangat kuat, sehingga dia kemudian mengucapkan itu kepada Nabi, dan mengucapkannya sabqul lisan bukan karena kesengajaan, sehingga tidak dihukumi sebagai kufur. Nah, tapi karena perempuan itu mengucapkan ucapan itu ta'awud dari Nabi, jadi meminta perlindungan kepada Allah dari Nabi, seakan Nabi itu seperti sesuatu yang harus dijauhi, yang membahayakan, kan seakan-akan seperti itu. Seperti kita misalnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Lah itu perempuan itu mengatakan a'udzubillahi minka, aku meminta perlindungan kepada Allah dari kamu, Rasulullah. Nah, maka di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa perempuan ini sabqul lisan, karena perempuan ini kan
diperistri oleh Nabi, tapi kemudian karena dia mengucapkan ucapan itu, perempuan itu diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ilhaqi bi ahliki li'anni utallikuki, karena aku sudah menceraikan kamu, ikutlah keluargamu, dipulangkan. Nah, artinya diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu disampaikan di sini seperti yang tadi kita katakan, husnudzon kita bahwa Ibnatul Jaun itu mengucapkan ucapan itu adalah karena sabqul lisan, kepleset lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena terkadang seorang istri ketika dia cemburunya kuat terhadap suaminya, apalagi Nabi itu istrinya bukan hanya satu, kemudian ada kecemburuan yang sangat kuat. Terkadang istri pada umumnya itu kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan yang semestinya dia tidak ucapkan kepada suaminya. Nah, ini yang diucapkan, ucapan seperti itu yang semestinya tidak diucapkan, apalagi suaminya adalah seorang Rasul, bukan orang biasa. Kalau yang dikatakan begitu misalnya kita, misalnya orang biasa seperti kita mengatakan a'udzubillahi minka, yang minkanya itu orang biasa, memang banyak salahnya, memang perlu diwaspadai, perlu nah itu tidak sampai pada hukum kufur, tetapi ini masalahnya yang dikatakan seperti itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu diucapkan, husnudzan kita diucapkan oleh istri Nabi yang bernama Ibnatul Jaun itu bila iradah, dengan tanpa sengaja, sabqul lisan. Tapi tapi dia kemudian diceraikan oleh Nabi. Wa Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa ora ana talaq iku maujud illa ba'da nikahin, kejaba ing dalem sause nikah. Wala itqalan ora ana merdekaaken budak iku maujud illa ba'da milkin, kejaba sause kepemilikan. Rawahu Abu Ya'la wa sahahahu al-Hakim wa huwa ma'lul wa akhraja Ibnu Majah adil Miswar ibni Makhramah mislahu wa isnaduhu hasanun lakinnahu ma'lulun aidan. Tidak ada tolak kecuali setelah nikah, tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah memiliki budak. Ini sudah sangat masuk akal. Kalau belum nikah gimana mau menceraikan? Misalnya masih pacaran, kemudian kamu ceraikan, saya ceraikan kamu misalnya. Ya nggak ada, cerai itu setelah menikah. Itu namanya putus. Kalau misalnya seseorang pacaran atau seseorang misalnya terlepas dari hukumnya. Ini kalau kan ada ya, misalnya seseorang memiliki hubungan khusus laki-laki perempuan, merencanakan pernikahan misalnya. Kemudian karena sesuatu hal kemudian putus. Nah, itu namanya putus, bukan cerai, ya, bukan cerai. Cerai itu ada kalau sudah menikah. La talaqa illa ba'da nikahin. Nah, meskipun yang laki-laki itu berkali-kali mengatakan tolak tuki, itu tetap nggak jatuh, tetap nggak jatuh. Gimana mau jatuh? Dia bukan istrinya kok diceraikan. Jadi cerai itu hanya jatuh kepada istri kalau dia sudah menikah, dia baru bisa jatuh. Kalau enggak, ya enggak bisa. Orang lain diceraikan atau istrinya orang diceraikan, ya enggak bisa. Wala idqa illa ba'da milkin, kemudian tidak ada memerdekakan kecuali dia pemilik budak itu. Kalau dia nggak punya budak itu, ya dia nggak bisa memerdekakannya. Misalnya budaknya orang dia merdekakan, nggak bisa. Atau orang merdeka dia merdekakan, sudah merdeka. Dia merdekakan, dia mengatakan anta hurrun misalnya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia memang
hur, dia orang yang merdeka. Atau budak yang bukan miliknya. Itu yang memerdekakan, yang berhak memerdekakan ya sayyidnya, bukan orang lain, yang bukan pemiliknya. Wa'an Amr bin Shu'aib, ini sudah jelas ya, hadis ini sangat jelas, tidak perlu dijelaskan lebih panjang. Wa an Amr bin Shu'aib bin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra ora ana nazar iku maujud li ibni Adam kedua ibni Adam fima ing dalam perkara la yamliku kang ora miliki sapa wong sapa ibnu Adam wala itqalan ora ana merdekaken iku maujud lahu kedua ibnu Adam fima ing dalam perkara la yamliku kang ora miliki sapa ibnu Adam wala talaqalan ora ana talak iku maujud lahu kedua ibnu Adam fima ing dalam barang la yamliku kang ora miliki sapa wong. Yang memiliki talak itu adalah suami. Kalau bukan suaminya yang menceraikan ya nggak bisa dia menceraikannya. Yang memiliki budak itu ya sayyidnya, maka yang bisa memerdekakannya sayyidnya, yang bukan sayyidnya tidak bisa dia memerdekakannya. Kemudian yang baru di sini yang nggak ada dalam hadis sebelumnya, la nazra li ibni Adam fi ma la yamliku. Tidak ada nazar bagi seseorang manusia dalam perkara yang dia tidak miliki. Maksudnya di sini apabila ditentukan. Nah, yaitu apabila ditentukan. Misalnya seseorang mengatakan dia misalnya mengatakan saya bernazar untuk memberikan kamu misalnya ini bukan HP saya misalnya. Ini bukan HP saya. HP-nya si A kemudian saya mengatakan saya bernazar untuk memberikan kamu HP ini kepadamu. Padahal bukan HP saya. Kok saya nazarkan untuk saya berikan kepada kamu, gimana? Nggak bisa. Karena itu bukan milik saya. Tapi kalau ini milik saya bisa. Saya bernazar jika saya sembuh dari penyakitku, saya berikan HP-ku ini kepadamu. Itu itu sah. Nah, itu sah dan berarti saya wajib untuk menunaikan nazar itu. Bisa difahami? Tapi kalau misalnya saya mengatakan saya bernazar jika saya nanti lulus dalam ujian, kamu akan saya beri HP. Nah, ini apa? Sah. Kenapa? Karena kan HP-nya tidak ditentukan. Berarti saya kalau nggak punya HP ya saya belikan dulu. Ketika saya sudah lulus ujian, saya berikan HP, saya berikan kepadamu. Seperti itu. Atau saya punya HP mana saja bisa saya berikan kepadamu. Tapi kalau misalnya HP ini atau kalau ini milik saya, kemudian saya bernazar jika saya nanti lulus dalam ujian, kamu saya beri HP ini, boleh. Tapi kalau ini bukan HP saya, ini misalnya HP-nya Ricky misalnya, kemudian saya bilang, saya bernazar jika saya lulus ujian, kamu saya beri HP ini. Padahal milik orang. Nah, milik orang kok saya nazarkan diberikan orang, nggak bisa. Nggak sah. Nggak sah. Nazarnya tidak sah. Bisa dibedakan ya. Misalnya jika anak saya sembuh nanti dari penyakitnya, saya bernazar akan memberi kamu seekor kambing. Itu boleh. Boleh. Tapi atau saya akan menyembelih kambing. Saya bernazar jika anakku sembuh, nanti saya akan menyembelih seekor kambing. Itu boleh. Tapi kalau misalnya kambingnya tetangga, dia bawa ke sini misalnya, saya bernazar, jika anak saya sembuh, nanti saya akan menyembelih kambing ini, kambingnya tetangga. Ya nggak bisa. Ada ininya itu loh, ditentukan yang itu bukan milik dia. Itu yang nggak sah. Itu yang dimaksud di sini la nazra li ibni Adam fi ma la yamliku.
Jadi ditentukan, dan yang ditentukan itu adalah sesuatu yang bukan milik dia. Itu yang nggak boleh dan nggak sah, nadarnya nggak sah. Kita lanjutkan kembali hadis yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Rasulullah rufi'al qalam, rufi'a was dan angkat apa al qalamu, pena taklif. Al qalam yang dimaksud qalamut taklif, kemukalafan itu diangkat. An salasatin sangking wong telu, anin naimi siji anin naimi sangking wong kang turu, hatta yastaiqidha sehingga tangi sapa naim. Wa anis saghiri lan sangking bocah cilik, hatta yakbara sehingga dadi gede, tegese dadi balek sapa saghir. Wa anil majnuni lan sangking wong kang gendeng, gila hatta yaqila sehingga waras sapa majnun, au yufiqa utawa sehingga sadar sapa majnun. Rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Qalamut taklif itu diangkat dari 3 orang. Artinya kalau seseorang 3 orang itu melakukan sesuatu, itu tidak dihitung sebagai dosa, dan juga tidak dihitung sebagai sebuah kebaikan. Artinya kita bicara kalau misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, ya, tidak yang apabila berupa kebaikan. Kita arahnya ke situ. Kalau misalnya yang pertama ada orang tidur, di tengah tidur dia menceraikan istrinya, misalnya istrinya tidur di sampingnya. Kemudian suaminya bilang tolak tuki. Saya ceraikan kamu, mungkin mimpi atau gimana dia, sehingga dia ngomong sendiri, tapi dia nggak sadar dia dalam keadaan tidur. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan, sampai istrinya terbangun bingung ini gimana nih. Suaminya ngoceh-ngoceh ngomong saya ceraikan kamu. Jatuh apa enggak cerainya? Enggak jatuh. Nah, tidak jatuh karena dia orang tidur. Nah, orang tidur itu qalamut taklif diangkat darinya. Nah, bahkan termasuk apabila dia misalnya meninggalkan sholat, misalnya dia tidurnya belum masuk waktu sholat, dia jam 11 misalnya tidur, kemudian ternyata terlelap bangun-bangun jam 4 sudah asar, maka dia di sini tidak berdosa karena nggak sholat zuhur, karena dia naim, dia tidur. Tapi kalau jam 1 dia sempat bangun, lihat jam 1, wah nanti aja sholatnya, ternyata bangun jam 4, dia berdosa. Karena dia sempat menemui waktu sholat zuhur, tetapi dia tidak menjalankannya. Dia ada sempat nggak naim, dia mustaiqid, tetapi dia nggak menjalankan sholat. Jadi itu orang yang tidur, kalaupun dia mencaci maki orang, itu ya kita harus maklumi dia. Misalnya ada orang tidur kemudian mencaci maki kita, kita yang waras, yang nggak tidur, dimaklumi saja, namanya orang tidur, dia ngomong apa saja, bahkan kalaupun dia mengucapkan kata kufur sekalipun dalam tidurnya, itu tidak dia jatuh pada kekufuran. Itu maksud dari rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqidha. Karena sebagian orang kan kayak begitu ya. Ada sebagian orang jarang mengigau, tetapi ada sebagian orang itu sering sekali kalau tidur selalu mengigau. Mengigau itu ya kayak begitu, melindur. Kalau bahasa sini melindur. Melindurnya itu bisa berupa mengucapkan ucapan-ucapan tertentu atau bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dia melindur ke dapur, kemudian masak misalnya. Bisa terjadi padahal dia sedang tidur itu. Bisa terjadi. Nah, namanya dia tidak di saat itu dia
akalnya tidak sedang bersama dia ketika orang itu tidur. Wa anis saghiri hatta yakbara. Anak kecil itu juga rufi al-qalam anhu, artinya dia bukan mukallaf. Anak kecil jika dia melakukan sebuah dosa misalnya yang apabila dilakukan orang tua itu dosa, dia tidak jatuh pada dosa. Wa anil majnuni, yang ketiga yaitu orang gila. Orang gila itu juga kalau dia melakukan kekufuran, dia tidak dihukumi sebagai kufur. Kalau misalnya orang gila nggak sholat, itu dia tidak dianggap sebagai dosa. Namanya juga gila. Yang nggak memaklumi orang gila itu yang bermasalah. Atau yang iri dengan orang gila itu yang bermasalah. Jadi orang gila itu nggak boleh ditiru, dan orang gila itu juga dia tidak tidak terkena dosa apabila dia melakukan sebuah perbuatan yang jika dilakukan oleh orang waras itu adalah sebuah dosa. Terkadang orang gila itu ngomongnya kan semaunya, kadang mengucapkan kata-kata kufur juga. Makanya tentang wali majdzub, ada wali namanya wali majdzub, yaitu apabila karena saking cintanya kepada Allah itu sangat kuat sehingga akalnya hilang, menjadi majdzub, seperti orang gila, hilang akal. Kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur, itu apa? Dia tidak dihukumi kafir. Dia tidak dihukumi kafir karena dia mengucapkan kata-kata itu fi ghaibubatil akli, dalam kondisi hilang akalnya, ketika dia dalam kondisi gila. Tapi jika kata kufur diucapkan oleh orang yang waras, maka dia akan jatuh pada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita masuk pada babur raja'ah. Meskipun di sini cuma ada 2 hadis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.